Semua skenario Jokowi bakal gagal total. Jokowi sepertinya tidak rela untuk melepas jabatannya sebagai presiden. Ini message saya kepada Presiden Jokowi, mudah-mudahan pemilu 2024 jangan sampai pernah ditunda atau diundur. Karena tidak ada alasan ya. Dan berikutnya lagi, tolong Presiden Jokowi bayang-bayang untuk menambah 2 tahun, 3 tahun itu juga lupakan ya. Boleh jadi karena dirinya menyadari terlalu banyak dosa politiknya, ataukah karena banyak program yang tidak kesampaian. Dosa-dosa politik Jokowi tidak mungkin diabaikan begitu saja, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang. Adapun yang berkaitan dengan program-program yang belum tuntas, bisa dipilah menjadi program yang bermanfaat untuk rakyat banyak dan program yang justru merugikan rakyat. Melihat cara-cara Jokowi merancang sebuah program dan cara mengatasinya, terlihat sangat ambisius, ceroboh, kurang perhitungan, tidak profesional, dan menjadikan hutang sebagai jalan solusi. Secara sunatullah kekuasaan Jokowi harus berakhir, karena sudah tidak layak lagi untuk memimpin. Walaupun Jokowi terus berusaha untuk memperpanjang kekuasaan atau pengaruhnya, yaitu dengan berusaha terus menjegal lawan politiknya, Anies Baswedan, tetapi takdir Allah mengharuskan Jokowi lengser, dan harus digantikan oleh orang yang lurus. Usaha penjegalan terhadap Anies Baswedan, bisa dipastikan akan berakhir dengan kekecewaan. Ini skenario Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan, yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Insya Allah semuanya akan gagal. Pertama, membentuk musrah. Musrah hanyalah akal-akal Jokowi, yaitu bahwa Jokowi masih dukung rakyat. Biasanya relawan capres akan membubaran diri ketika capresnya menang atau kalah. Tapi ini terus dipelihara karena ada agenda terselubung dari Jokowi, yaitu untuk penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi skenario ini telah gagal. Kedua, mencapreskan Ganjar. Ganjar adalah orang yang sangat digadang-gadang menjadi penerus Jokowi. Ganjar dinilai memiliki kesamaan karakter, tukang bohong, tanpa prestasi, korup, sangat suka pencitraan dan sama-sama boneka oligarki Taipan. Diharapkan semua program Jokowi bisa dilanjutkan sekaligus dosa-dosa politik Jokowi bisa dilupakan. Tapi skenario ini gagal setelah PDIP mengambil alih Ganjar untuk jadi petugas partai dan capres PDIP. Ketiga, menunda pilkada serentak sampai tahun 2024. Sebenarnya kebijakan ini melanggar undang-undang, karena seorang PLT itu hanya dibolehkan sampai 6 bulan, bukan sampai 2,5 tahun. Skenario ini dimaksudkan untuk membangun kekuatan pro-Jokowi sekaligus untuk mempensiunkan Anies secara dini agar Anies tidak punya power lagi. Ditambah lagi dengan penunjukan Heru Budi Hartono sebagai PLT. Tapi skenario ini gagal total. Penunjukan Heru Budi sebagai PLT Gubernur DKI bukan tanpa rencana matang. Karena tugas Heru Budi adalah menghancurkan reputasi Anies sekaligus mengacak-acak hasil karya Anies. Semula terasa berhasil, sampai akhirnya ketika kebijakan Heru membongkar trotoar, warga Jakarta ngamuk sehingga rencana menjatuhkan reputasi Anies gagal total, bahkan malah jadi bumerang. Kelima, mempertahankan PT tetap 20%. Semula dengan mempertahankan PT 20% berharap bisa menjegal Anies. Padahal yang mengajukan judicial review ke MEK sudah dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari partai politik dan DPD. Tapi semuanya ditolak MK. Skenario penjegalan Anies melalui PT ini akhirnya gagal total setelah Nasdem dengan penuh resiko bergabung dengan PKS dan Demokrat mencapreskan Anies. Keenam,
mentersangkakan Anies melalui KPK. KPK yang dipesan istana untuk mentersangkakan Anies di gelaran Formula E bukannya berjalan mulus, tapi justru menimbulkan gonjang-ganjing di KPK dengan perlawanan dari pegawai dan pimpinan KPK, termasuk dari utusan Polri yang dipaksa untuk mentersangkakan Anies tapi tidak mau. Akhirnya keduanya dipecat dari KPK. Yang terjadi justru Firly sendiri yang dibongkar berbagai kebusukan dan pelanggaran hukum dan etika. Skenario ini dipastikan gagal. Ketujuh, Istana menyuruh Muldoko untuk membegal Partai Demokrat. Langkah ini adalah sebuah langkah yang sangat kasar, arogan, dan licik. Muldoko sendiri bukan anggota Partai Demokrat, apalagi pengurus. Makanya sudah 16 kali keluar masuk pengadilan, tapi gagal akhirnya. Mahkamah Agung, tentu saja langkah ini akan gagal karena tidak ada unsur pembenarannya dari sisi hukum untuk bisa dikabulkan. Langkah pasti akan gagal. Kedelapan, menjegal Anies melalui Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jokowi masih juga belum kapok atas kegagalannya menjegal Anies. Langkah berikutnya adalah mendekati Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk mengurungkan niatnya mencapreskan Anies. Tapi ternyata langkah ini pun gagal total. Mereka tetap solid untuk mengusung Anies sebagai capres di tahun 2024. Dengan capres hanya 2 calon, apalagi semuanya berada di bawah kendalinya, tentu bagi Jokowi sangat menguntungkan, karena selain akan menyelamatkan dosa-dosa politiknya, juga akan bisa meneruskan program-program Jokowi yang terbengkalai. Sayangnya, semua skenario tersebut telah gagal. Capres menjadi 3 calon, sedangkan Ganjar telah diambil alih PDIP, Prabowo belum tentu sepenuh hati bisa mendukung Jokowi, sedangkan Anies sendiri dengan kuasa Allah akan tetap maju nyapres. Ke-10 dilakukan kecurangan-kecurangan seperti pada pemilu 2019. Hanya tinggal 1 jurus lagi Jokowi bisa memenangkan pertarungan mengalahkan Anies, yaitu melakukan kecurangan di pemilu 2024.